welcome back to my channel Voila Tarot. Masih bersama aku Adintia Joya di sini. Apa kabar ya kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin ya robbal alamin. Oh iya, sekarang sudah masuk musim hujan nih. Jadi buat teman-teman semua jangan lupa untuk lebih perketat lagi jaga imun tubuh ya. Dan tetap jaga protokol kesehatan 5M. Oke, terima kasih ya buat teman-teman yang sudah support Voila Tarot dan juga buat teman-teman yang baru main ke sini. Selamat datang, semoga kalian enjoy ya. Apa kabar nih kalian? Lama ya gak ketemu karena aku beberapa hari ini absen. Bukan beberapa hari sih, beberapa minggu ya. Beberapa minggu nih absen karena nih badan lagi nggak bisa kompromi, jadinya wajib nempel kasur dulu, jadinya jadi makhluk rebahan beberapa minggu ya, lumayan. Dan sekarang sudah cukup sehat dan sudah cukup bertenaga, berenergi buat ketemu lagi sama kalian. Dan hari ini aku bakal pick a card reading. Temanya itu, apakah si X ini, si mantan ini itu bakal balikan sama kamu, gitu ya. Jadi di sini ada 3 pile 1, pile 2, pile 3. Di sini ada pile 1 dengan yin yang, pile 2 dengan recovery, dan pile 3 dengan create your own reality. Jadi di sini ada 3 pile. Silahkan kalian pilih mana pile yang ingin kalian pilih. Bisa kalian gunakan intuisi kalian. Bisa kalian ulangi pertanyaan-pertanyaan dalam hati, apakah si X ini, si mantan ini bakal balikan sama aku? Apakah si mantan, si X ini bakal balikan sama aku? Ulangi terus pertanyaan tersebut dalam hati, fokus, dan silahkan pilih filenya. Dan jika kamu butuh waktu lebih, kamu bisa pause videonya. See ya. Pile 1. Yang milih pile 1 ada yin yang. Kartunya apa aja di pile 1? Ada 5 of Cup, ada King of Sword, ada 4 of Sword, ada The Fool, ada Judgment, ada 9 of Cup, dan ada Ace of Pentacle. Oke, pile 1. Kamu dan dia ketika dihadapkan pada suatu keputusan bahwa kalian harus mengakhiri suatu hubungan, pasti kalian diliputi oleh rasa sedih dan putus asa, juga kecewa, dan juga merasa kehilangan, gitu kan. Dan perasaan kehilangan, perasaan menyesal ini itu masih berlangsung sampai sekarang untuk kamu, gitu loh. Jadi kamu itu terlalu fokus dengan rasa kehilangan yang ada, gitu loh. Kamu mungkin diliputi penyesalan, gitu loh. Jadi ada rasa bersalah gitu di hati kamu. Mungkin karena kamu berbuat kesalahan juga di masa lalu, gitu. Dan kamu masih mikirin gitu loh, kegagalan di masa lalu itu. Dan itu jadi mempengaruhi hidup kamu sampai sekarang. Dan mungkin kamu masih bergantung juga di masa lalu dan kamu belum bisa move on dari masa lalu kamu. Karena apa? Karena sampai sekarang pun kamu masih sering mikirin mantan kamu. Kenapa kamu selalu ingat? Karena si mantan kamu ini, si ex kamu ini sudah menguasai hati kamu gitu.
Jadi ngebekas banget di hati kamu. Ya mungkin karena pembawaan dia yang cool, yang tenang, yang dewasa, yang bikin kamu klepek-klepek gitu sama dia. Ya mungkin walaupun dia sedikit tidak romantis, tapi kamu suka. Tapi harus diingat bahwa dia ini, si mantan kamu ini itu orangnya itu kadang suka mengendalikan gitu, suka ngontrol lah gitu loh. Jadi suka ngontrol, dan dia itu orangnya suka komen gitu. Jadi dia suka komen, suka kritis dalam banyak hal gitu. Dan kadang itu kritisnya tuh agak-agak ekstrim gitu ya. Jadi dan kamu pun sebenarnya ngerasa serba salah dalam hubungan kalian di masa lalu gitu. Dan kadang si ex ini, si mantan kamu itu nilai cinta itu nggak dari hati, jadi dari pikirannya dia, dari persamaan logikanya dia, dari persamaan intelektualnya dia gitu loh. Dia berpikirnya seperti itu gitu. Dan kamu merasa serba salah mungkin, dan kamu merasa kadang pingin keluar dari hubungan ini gitu. Tapi kamu terikat karena kamu merasa kamu bucin gitu sama dia gitu kan. Dan kalau kamu pingin tahu dia, si mantan kamu ini sekarang ini gimana, dia sekarang lagi dalam fase istirahat gitu. Dia lagi mengistirahatkan pikirannya dari hubungannya sama kamu. Dia mengistirahatkan pikirannya, tubuhnya, dia berusaha rileks, dia berusaha tenang, dia sedang dalam mode penyembuhan diri gitu. Dan dengan mode penyembuhan dirinya dia, dengan dia masuk ke dalam guanya ini kamu harusnya bisa ngambil pelajaran dari hubungan kamu di masa lalu gitu loh. Kerjakan apa yang perlu kamu kerjakan dan rubah apa yang perlu kamu rubah. Dan kamu harusnya introspeksi diri tentang hubungan kamu di masa lalu, biar ke depannya itu hubungan seperti apa yang terjadi di masa lalu itu gak terulang lagi gitu loh. Dan perasaannya dia saat ini, si mantan kamu ini tuh lagi nimbang-nimbang gitu loh. Jadi dia dengan beristirahat, dia lagi masuk ke guanya ini, dia lagi beristirahat, dia tuh nimbang-nimbang, dia lagi berpikir baik dan buruknya, pro dan kontranya dalam hubungannya sama kamu gitu loh kan. Dan sepertinya dia memutuskan untuk kontra berhubungan dengan kamu gitu loh. Dan ini sedang dia renungkan lebih lanjut gitu loh, sebaiknya seperti apa gitu loh, kedepannya baiknya seperti apa. Gimana sih perasaan dia seandainya kalian itu balikan gitu? Aku rasa perasaan dia sekarang ini netral ya, netral. Jadi dia belum ingin berkomitmen lebih lanjut dalam waktu dekat ini ya maksudnya. Dan dia sepertinya lagi ngerasa lebih rileks, lebih fresh, lebih punya gairah baru, punya semangat baru gitu kan. Ya kemungkinan dia bakal keluar nih dari gua persembunyiannya dia gitu kan. Dari dia merenung, dia kan merenung nih, dia penyembuhan diri, jadi dia masuk ke gua dan kemungkinan dia akan keluar dari guanya ini. Dan kamu berharap balikan sama dia, iya kamu mengharap kamu balikan, kamu mengharapkan segala sesuatu yang kamu pikirkan, yang kamu inginkan itu jadi kenyataan gitu. Tapi harus diingat bahwa terkadang apa yang kita inginkan bukan yang terbaik buat kita gitu. Dan ketika kamu bertanya apakah bisa balikan sama dia gitu ya, ya ini awal ya, jadi awal yang baru, ini siklus gitu loh. Jadi kemungkinan dia sedang mikirin apakah bakal balikan lagi sama kamu, ataukah lebih baik untuk memulai sesuatu yang awal dengan orang yang baru, yang siklusnya. Jadi dia lagi berpikir, dia lagi menimbang-nimbang, dia lagi berpikir untuk dia yang terbaik seperti apa gitu. Apakah kembali lagi bersama kamu dengan mengulang cerita yang sama, ataukah bersama dengan orang yang lain, orang yang baru,
tapi lebih bijaksana karena telah belajar dari luka dan keterasingannya dia dan awal yang berbeda dengan kamu. Atau bisa jadi dia masih belum ingin memutuskan untuk itu. Dan kalau ditanya gimana ya, apakah nanti suatu saat nanti bakal bisa balik sama dia gitu. Kemungkinan kalian berdamai itu ada. Kalau memang kamu bersedia buat mulai awal lagi sama dia, kamu kudu hati-hati gitu dengan berhubungan dengan sesuatu yang dulu sudah pernah terjadi. Soalnya takutnya itu disakitin lagi, tersakitin lagi, dan pada akhirnya bakal trauma lagi. Dan harus benar-benar kalian tuh hati-hati. Jadi akan lebih aman lagi kalau kalian itu ngeberi waktu untuk berdamai dulu dengan diri kalian masing-masing, dan setidaknya ya 6-1 tahun begitu. Jadi kalian sudah bisa introspeksi diri, sudah bisa lebih bijaksana lagi, sudah belajar dari masa lalu kalian yang lalu-lalu, belajar dari kesalahan yang lalu, belajar tentang sesuatu itu memiliki konsekuensi yang seperti ini gitu. Jadi kalian lebih aman jika kalian memberikan waktu untuk diri kalian sendiri, berdamai untuk diri kalian sendiri. Yang terpenting adalah kalian harus bahagia, karena kalian itu berharga. Oke, sekian untuk part 1. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya jika kalian suka atau kalian punya ide tema, jadi bakal Adintia buatkan. Oke, see ya. Yuhu, PAL 2. Yang milih PAL 2 ada recovery. Ada kartu apa aja di PAL 2? Ada 3 of Wands. Ada Ace of Wands. Ada 10 of Wands. Wah, kartunya Wands semua. Jadi elemennya api. Ada 5 of Swords. Ada The Moon. Sini ya. Ada The Star. Dan terakhir ada Justice. Oke, PAL 2 ada 2 opsi ya. Jadi kemungkinan dulu di masa lalu itu ada orang ketiga yang masuk dalam hubungan kalian. Jadi kalau 2 itu teman, 3 itu kerumunan gitu. Jadi mungkin si mantan kamu, si ex kamu ini bilangnya hanya teman karena mungkin dia menganggap hanya teman, tapi si orang ketiga ini itu lain gitu. Dan aku yakin dan pasti bahwa setiap perempuan itu pasti intuisinya kuat gitu loh, dan instingnya pun kuat gitu loh. Jadi ketika sesuatu yang agak aneh terjadi gitu, itu gelagat yang aneh terjadi, itu pasti bisa ngerasa dengan cepat dan jelas gitu loh. Jadi percaya dengan intuisi dan insting kalian. Ya walaupun 3 of Wands itu juga sebagai kartu harapan, kartu peluang, tapi untuk ini PAL 2 mungkin ada orang ketiga yang masuk dalam hubungan kalian yang ngebuat hubungan kalian itu jadi kurang nyaman di situ. 3 of Wands, Ace of Wands. Jadi won, jadi api-api, gairah baru, fase baru dalam hubungan kamu, semangat baru, dan ini memberikan kamu semangat baru untuk ngumpulin keberanian kamu, ngejangkau orang yang baru yang mungkin memang kamu sudah ada dekat nih sama dia gitu. Jadi
kamu sepertinya sudah ada yang lain yang lebih dekat sama kamu sekarang ini, dan kamu bersemangat gitu. Dan tapi kenapa kamu masih mikirin dia gitu loh, si X ini gitu loh. Dan kamu kadang bertanya, gimana ya dia itu sekarang gitu loh. Dia itu sekarang lagi berusaha buat maju gitu loh. Dia berusaha buat maju, dia merasa banyak hal yang ngebebani dia, yang kadang dia sendiri itu nggak mampu gitu loh. Bisa jadi dia tuh stres gitu loh, mungkin dia tuh stres dengan hubungan kalian dulu gitu loh. Dia merasa mungkin kamu kurang memberi dia ruang, atau kamu terlalu melekat dengan dia gitu loh. Dan dia masih merasa terbebani secara emosional, dan ada perasaan yang gak bisa dia hilangkan gitu. Ya walaupun memang dia masih sering ingat kamu, dia masih sering keinget kebiasaan-kebiasaan kalian bareng-bareng kemana-mana. Mungkin kamu suka ABC itu dia selalu inget. Jadi dia masih ingat gitu loh. Dia masih belum bisa naruh perasaan dia yang besar itu untuk diselesaikan, itu dia belum bisa gitu. Dia belum mampu buat ngilangin itu. Jadi dia masih ngarep, dan dia masih teringat gitu sama kamu gitu. Kalau kamu tanya ya, terus dia itu piye gitu loh. Ya dia masih dihantui rasa-rasa hal-hal yang yang aku bilang, masih hal-hal yang terjadi di masa lalu ini. Dia masih ngerasa konflik yang terjadi di masa lalu, masih dihantui rasa-rasa trauma dari masa lalu gitu. Itu yang kadang ngebuat dia itu belum bisa maju gitu loh di dalam hidup dia gitu. Jadi dia masih merenung, dia masih nunggu, dia masih keinget kamu. Jadi dia merasa bahwa aku belum bisa maju gitu, karena dia masih seperti terikat di situ gitu loh. Kalau dibilang dia punya perasaan yang dalam sama kamu, ya dia masih punya perasaan yang dalam ke kamu gitu loh. Dalam banget kalau aku bilang gitu loh. Dan konflik yang terjadi di masa lalu itu dengan kamu itu cukup serius gitu loh, ngebekas ke dia gitu loh. Jadi dia masih sedikit trauma sama kamu, dia masih sedikit belum bisa move on dari hubungan sama kamu yang lalu gitu. Dan kalau keinginan balikan sama kamu, dia pernah berpikir gimana ya seandainya kalian bertemu dan kalian balikan lagi gitu. Dia pernah tersirat pikiran seperti itu gitu. Dan karena dia sendiri ya memang bingung dengan perasaan dia. Bisa jadi karena di masa lalu itu, jadi dia masih terbebani oleh perasaan-perasaan di masa lalu itu gitu. Karena perasaan dia sekarang ini pingin apa, mau bagaimana itu nggak jelas. Dia mau melakukan apapun juga nggak jelas gitu loh. Ya dia masih keinget kamu, dia masih pingin sama kamu, tapi kalian sudah nggak sama-sama lagi. Dia masih merenung hal-hal yang kalian lakukan kemarin, kalian lakukan bareng-bareng. Ya dia masih belum bisa move on dari kamu gitu. Dia masih kepikiran kamu. Dan di sini ada kartu The Star. Bintang itu menjanjikan harapan gitu. Jadi sekarang ini fokus pada apa yang kamu inginkan. Kalau kamu ingin balikan sama dia, ya kamu harus fokus dengan tujuan kamu. Bagaimana caranya? Kamu mungkin bisa memulai komunikasi sama dia. Kamu harus lebih
sabar dan legowo gitu loh kalau mau membuka komunikasi sama dia, sementara dia sendiri sedang merenungi dirinya dia gitu. Mungkin dia lebih menarik diri, lebih insecure, atau dia lebih mungkin nggak pede gitu, bisa jadi seperti itu gitu loh. Jadi kamu harus lebih sabar, kamu harus lebih legowo, lakukan hal-hal yang bisa buat naikin egonya dia, atau setidaknya ngelus egonya dia gitu loh, karena ini buat dia merasa ada lagi, merasa punya gairah lagi gitu loh. Dan kalau kamu ingin balikan sama dia, ya ketika hubungan itu nggak seimbang ya, jadi bisa jadi ada satu yang menderita karena interaksi yang buruk di antara kalian berdua. Kartu Justice itu bisa diidentifikasikan untuk netral, jadi bisa ya dan bisa tidak. Itu tergantung sama kamu dan dengan dia gitu loh. So perlu berubah dan bergerak maju ya di sini ya. Dengan kehidupan kamu harus bisa melihat dan bisa menilai hubungan kamu sekarang dengan apa yang berjalan baik dalam hubunganmu dan apa yang berjalan buruk, dan hal-hal mana yang bisa atau kamu bisa belajar dari kekurangan kamu, dan kamu bisa dapat seseorang yang lebih baik dari dia. Tapi sepertinya nggak untuk waktu dekat ini ya gitu loh. Tidak dalam waktu dekat ini. Karena apa? Karena perlu adanya kamu untuk membuka diri, untuk menerima semua kebenaran di situasi kamu, dan kamu harus mengesampingkan emosi kamu. Jadi kalau kamu ingin balikan sama dia, bisa iya bisa tidak, itu tergantung kamu dan tergantung sama dia gitu loh. Kalau kamu ingin balikan, atau buka komunikasi sama dia, sabar, legowo, karena dia juga masih menginginkan sama kamu untuk balikan gitu loh. Tapi jika kamu menilai dan melihat hubungan kamu sekarang, apa-apa yang berjalan dengan baik dalam hubunganmu dan apa-apa yang berjalan buruk dalam hubunganmu, apakah kamu harus balikan ataukah kamu harus memulai dengan orang yang baru gitu kan? Nah itu kamu harus berpikir lagi gitu loh. Dan kemungkinan kalau kalian mau balik gitu, mungkin nggak dalam waktu dekat ini. Karena apa? Karena dia sedang dalam proses untuk menyembuhkan dirinya dulu. Biarkan dia itu berdamai dengan dirinya, berusaha untuk menyembuhkan dirinya. Dan ketika kamu pingin balikan sama dia, dia sudah mulai bisa untuk bangkit lagi. Di sini kamu harus bergerak maju gitu loh. Jadi sekarang lihat aja apa yang ada di hubungan kamu, berjalannya baik dalam hubungan kamu atau berjalannya buruk dalam hubungan kamu. Kamu harus introspeksi, kamu harus belajar dari kekurangan kamu. Kamu bisa dapat seseorang yang lebih baik, ataupun kamu harus pingin kembali sama dia. Pingin kembali itu hanya dalam keinginan saja, dalam pikiran aja, atau memang kamu ingin bersama dia gitu. Jadi harus difikirkan baik-baik. Dan kalaupun kamu ingin kembali sama dia, mungkin tidak dalam waktu dekat ini ya gitu loh. Karena apa? Dia sedang dalam proses untuk penyembuhan dirinya dia gitu loh. Dia masih ada sedikit trauma di situ. Jadi kalau kamu balikan sama dia, kamu harus sedikit sabar, sedikit legowo di situ. Oke, file 2. Terima kasih. File 3, yang milih file 3 ada create your own reality. Kartunya apa aja di file 3? Seven of Wands, ada the Sun, Three of Swords,
ada Six of Swords, ada King of Wands, ada The Hermit, ada Hangman. Oke, file 3. Jadi mungkin di masa lalu si dia ini, si ex kamu ini, si mantan kamu ini ngerasa bahwa hanya dia gitu loh yang berjuang untuk hubungan kalian itu, untuk mempertahankan hubungan kalian, untuk membuat hubungan kalian lebih nyaman, untuk ngebuat hubungan kalian tuh berjalan ke depan, membuat hubungan kalian berhasil gitu. Dia merasa bahwa hanya dia yang berjuang untuk hubungan kalian gitu. Sementara kamu mungkin di pikirnya dia, kamu hanya menerima saja dan kamu hanya biasa-biasa saja gitu. Dan dia sekarang ini itu merasa lelah gitu ya, dan ingin menyerah gitu. Bisa jadi dulu itu hubungan kalian itu banyak rintangannya gitu. Jadi dia merasa berjuang sendiri, dia merasa harus mempertahankan sendiri. Jadi di sini dia tuh capek gitu. Dia capek harus berjuang sendiri, dia sudah nggak kuat, jadi dia pengen nyerah di situ gitu. Dan ya walaupun di sini ada kartu Sun gitu kan. Jadi kartu Sun ini ketika dia merasa bahwa hubungan kalian sudah selesai gitu, dia merasa bahwa sekarang ini dia lebih percaya diri gitu loh. Dia banyak menghabiskan waktu sama keluarganya, sama teman-temannya, sama orang-orang di sekitar dia, orang-orang yang sayang sama dia. Dia lebih mencintai diri dia, lebih menerima diri dia apa adanya, dan dia berusaha untuk menerima masa lalu yang kemarin itu, walaupun menyakitkan, dia berusaha untuk menerimanya gitu. Jadi apa yang sudah terjadi sama dirinya kemarin-kemarin itu dia berusaha untuk menerima gitu. Dan dia merasa lebih bersemangat, lebih berenergi gitu loh. Dan dia menikmati hal-hal positif yang terjadi sama dia gitu. Dan sepertinya dia saat ini lebih banyak kepada teman-temannya, orang-orang terdekatnya, dan keluarganya yang care, peduli sama dia gitu. Ya dia lebih ke keluarga ya. Kalau situasi dia sebenarnya ini, si ex ini, si mantan kamu ini, ya memang masih dalam masa-masa sulit sebenarnya gitu loh. Walaupun sekarang ini dia merasa bahwa sudah lebih baik, sudah lebih percaya diri, sudah bisa menerima, tapi dia tetap merasa ada sedikit sakit hati di satu sisi dari hati dia gitu loh. Dia masih merasa sakit hati, dia masih merasa kecewa, dia masih merasa sedih gitu loh. Dia masih terluka, masih kehilangan gitu loh. Dan ini pengalaman negatif buat dia yang ngebekas banget di dia gitu loh. Jadi ini perasaan ini mempengaruhi perasaan dia gitu. Ya dia memang berusaha buat nerima apa yang terjadi gitu loh. Tapi sepertinya rasa ini masih melekat gitu. Walaupun dia berusaha, dia bersama orang-orang yang care sama dia, yang sayang sama dia, dan dia merasa dia lebih bersemangat, lebih percaya diri. Tapi dia nggak bisa mungkiri perasaan dia bahwa ada satu sisi dari hatinya dia yang benar-benar terluka di sini gitu. Dan itu masih mempengaruhi perasaan dia sampai sekarang gitu. Walaupun tidak terlalu menonjol gitu. Tapi ketika dia sendiri, itu dia mengakui bahwa masih ada rasa sakit di sini gitu. Dan dia itu sangat terpengaruh oleh konflik yang terjadi di antara kalian gitu loh. Dan ya mungkin dia ada, mungkin dulu gitu dia pasti dia ada rasa cemburu yang mungkin tidak tersampaikan, atau
merasa tidak aman atau tidak nyaman, rasa sakit gitu. Jadi ada yang sedikit yang tidak tersampaikan sama dia dulu gitu. Dia lagi proses healing dengan dirinya dan dengan hal-hal yang terjadi sama dia di masa lalu. Dan dia sedang menata hati dan hidup dia gitu. Dia lagi proses healing gitu kan. Dia lagi healing diri dia. Dan dia sedang berada dalam masa transisi. Dan kalau dibilangin perasaan dia sedang gak punya rasa apa-apa gitu, gak pingin merasakan apa-apa gitu. Kalau ditanya perasaannya sama kamu, ya dia sedang tidak pingin merasakan apa-apa gitu. Dia lagi fokus dengan dirinya sendiri, dia lagi proses healing dengan dirinya sendiri. Jadi dia sedang flat gitu, gak berasa apa-apa gitu loh. Jadi dia fokus, dia sibuk dengan penyembuhan diri dia gitu loh. Dan kalau dia berpikir untuk balikan, di satu sisi dia pingin gitu loh. Di satu sisi dia pingin, di satu sisi yang lain dia lagi ngejar sesuatu yang dia pinginin gitu loh. Jadi satu sisi tuh dia pingin balikan sama kamu karena ada sesuatu yang mungkin karena dia sayang sama kamu banget, mungkin dia bucin sama kamu, jadi dia masih pingin kembali sama kamu, balikan sama kamu. Tapi di satu sisi dalam diri dia itu dia pingin mengejar sesuatu yang memang dia inginkan. Mungkin dia pingin fokus pada pekerjaan dia gitu kan, atau mungkin dulu kurang waktu dengan teman-teman dan keluarganya, mungkin sekarang ini saatnya dia pingin bersama teman dan keluarganya. Jadi satu sisi dia pingin bersama kamu, tapi di sisi lain dia pingin meraih sesuatu yang memang dia inginkan gitu. Jadi mungkin untuk sementara waktu kamu mungkin bakal menghabiskan waktu dengan sendiri ya. Jadi hanya kamu dan pikiran kamu yang nemenin kamu gitu. Kamu di sini kamu banyak berpikir, kamu banyak merenung gitu kan. Jadi kamu di sini harus berusaha untuk berjalan sendiri, menapaki jalan sendiri gitu loh. Jadi kamu harus meluruskan jejak langkahmu sendiri. Jadi kamu harus seperti apa, menentukan langkah kamu, menentukan keinginan kamu. Jadi ini saatnya kamu dengan diri kamu. Dan ketika kamu merasa kesepian gitu loh, jadi isilah hari-harimu itu dengan sesuatu yang bermanfaat gitu. Dan mungkin ada hobi atau ada keinginan yang tadinya kamu waktu dulu ngejalin hubungan sama dia gitu, itu belum bisa kamu lakuin gitu kan. Nah sekarang ini saatnya kamu untuk ngelakuinnya gitu loh. Dan mungkin ada sesuatu hal yang kamu atau kamu pingin dan juga ini saatnya kamu untuk lebih dekat sama orang-orang yang kamu sayangi gitu loh ya, dan orang-orang yang sayang sama kamu gitu loh, yang selalu ada buat kamu, yang selalu dekat buat kamu, yang selalu care buat kamu gitu. Dan kalau kamu mikirin si dia gitu kan, kalau kamu mikirin dia, ya wes biarin aja dia dulu seperti itu gitu. Berikan dia ruang gitu loh. Biarkan dulu dia, berikan ruang sama dia untuk dia healing dirinya dia dulu. Sementara kamu bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat, yang sesuatu yang mungkin mewujudkan keinginan kamu, untuk melakukan hobi-hobi kamu, lebih dekat dengan orang-orang yang kamu cintai, lebih dekat dengan keluarga, dengan teman-teman. Kamu bisa mengisi hari-hari kamu dengan itu gitu. Dan bagaimana ya kalau memang apakah bisa balikan gitu kan? Ini kartu kompromi. Jadi kompromi itu biasanya berjalan seiring dengan hubungan gitu loh. Bisa juga artinya tuh kesabaran gitu loh. Jadi lebih baik pertimbangkan semua dari berbagai sudut, baik dan buruknya
Apa benar ini yang kamu inginin gitu loh. Kalau memang kamu inginkan, ya sudah jalani. Atau hanya sekedar emosi sesaat gitu loh. Jadi dalam hati kamu hanya ingin memiliki dia gitu loh. Di sini. Jadi kamu harus lebih bisa untuk ngebuka diri, untuk lebih terbuka dengan cara berpikir kamu, dan kamu harus lebih realistis gitu loh. Lebih banyak berdoa, spiritual kamu harus kamu tingkatkan, terbuka, perbaiki diri sendiri, dan kamu harus belajar untuk lebih bijak. Dan kemungkinan untuk balikan sama dia, aku rasa bisa ya bisa enggak gitu, karena ini mayor ya, jadi bisa enggak, bisa ya bisa enggak. Tapi untuk ini, dia ini no action card, jadi mungkin saat ini untuk sementara waktu ini kamu lebih baik untuk break in relationship gitu loh. Jadi untuk sementara waktu gitu, untuk sementara waktu kamu lebih baik untuk break dulu, untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat, yang untuk mengembangkan hobi dan bakat kamu, mungkin lebih dekat dengan keluarga kamu, dan biarkan dia menghealing dirinya sendiri dulu, berikan dia ruang, berikan dia waktu. Jadi untuk sementara waktu lebih baik untuk break dulu gitu. Nanti ketika semuanya dia sudah selesai dengan healingnya, dan kamu sudah selesai dengan kesendirian kamu, dan ketika kalian bertemu, kalian bisa untuk memulai suatu hubungan dengan lebih baik gitu, dan lebih bijaksana pastinya. Oke, PL3, terima kasih dan semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment. See ya.